Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainerian dari Program Studi Manajemen Angkatan 2020. Di video kali ini, saya bertujuan untuk menjawab soal UAS riset pemasaran. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied Theory. Grand Theory. Grand Theory adalah teori yang abstrak dan jauh dari operasional. Ini merupakan konsep utama yang dipakai oleh para peneliti untuk mendukung penelitian yang didasarkan oleh ResearchGate. Simpelnya, Grand Theory adalah teori dasar yang ada di bab 2 penelitian kalian untuk mengembangkan penelitian kalian. Contoh dari Grand Theory sendiri ada teori ilmu manajemen. Lalu ada Middle Range Theory. Middle Range Theory ini adalah teori yang ada di tengah-tengah atau level meso. Fokus kajiannya makro dan juga mikro. Lalu ada Applied Theory. Applied Theory adalah teori di bawah Grand Theory dan Middle Range Theory. Teori ini merupakan teori yang paling spesifik dan mudah diaplikasikan dalam penelitian empiris. Applied Theory digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Contohnya mengenai perilaku. Teori mengenai perilaku konsumen seperti keputusan pembelian. Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah praktis untuk mencari teori-teori dalam literatur. Untuk mengembangkan penelitian, kita harus mencari teori-teori dari literatur. Lalu di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktis dan aplikasi yang saya gunakan. Pertama ada Publish or Perish dari Herzing. Publish or Perish sendiri adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memperoleh metadata bibliografi karya ilmiah atau dari berbagai bidang ilmu secara gratis atau free ya. Perangkat lunak ini dapat membantu dalam melakukan literatur review, menentukan jurnal tujuan publikasi, melihat performa kinerja peneliti, analisis bibliometrik. Publish or Perish ini menggunakan database seperti dari Crossref, Scopus, PubMed, dan Web of Science, dan ada lagi dari Google Scholar. Ya, jadi aplikasi ini sangat membantu ya dalam mencari referensi untuk menemukan teori-teori tadi ya, Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied Theory. Melalui penelusuran metadata dari berbagai sumber yang tersedia. Langkah-langkahnya yang pertama, kalian bisa download dulu aplikasi Publish or Perish-nya. Lalu setelah di-download kalian buka ya. Kalian buka, setelah dibuka, yang kedua masukkan kata kunci yang sesuai. Kalau saya sendiri carinya di Google Scholar ya, kata kunci yang sesuai, misalnya keputusan pembelian. Kalian tunggu sampai keluar hasil pencarian. Nah, setelah keluar ada banyak sekali literatur seperti buku, artikel yang bisa kita akses secara gratis. Itu bisa di-download. Lalu untuk mencari teori-teori bisa juga menggunakan artificial intelligence atau AI. Contohnya ada Perplexity dan Bing AI. Penentuan definisi konsep dan indikator. Dimensi dan indikator adalah konsep dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel. Dimensi adalah aspek atau bagian variabel yang diukur, sedangkan indikator adalah ciri-ciri atau gejala yang dapat diamati dan diukur untuk merepresentasikan dimensi tersebut. Kalau indikator itu harus berdasarkan kajian teori dan harus diukur secara objektif. Saya sendiri tidak menggunakan dimensi, langsung menggunakan indikator. Nah, dalam menentukan definisi variabel dan indikator ini, kalau bisa harus sama ya, kayak misalnya yang saya masukkan nih dari Kotler. Lalu ada indikator ini, ada 5 indikator ini, mulai dari keterjangkauan harga sampai harga ganjil yang ditetapkan. Ini dari Kotler, maka harus sama ya kalau bisa. Lalu untuk pembuatan kuesioner atau pertanyaan, untuk membuat kuesioner biasanya saya menggunakan Google Form. Caranya gimana? Yang pertama kita buka Google Form dulu dengan membuka Google, lalu tulis Gform, atau bisa juga langsung ke docs.google.com/form/u/0/ lalu setelah itu kalian klik ini ya, formulir kosong. Setelah itu kalian pilih pertanyaan yang pilihan ganda, masukkan pertanyaan dan tuliskan jawaban-jawaban yang ingin
dijawab oleh responden nantinya. Sebagai contoh menggunakan indikator keterjangkauan harga. Ya, indikator keterjangkauan harga. Nah, contoh pertanyaannya yang tidak bias itu seperti ini. Seberapa setuju Anda bahwa harga produk ini terjangkau bagi Anda? Nah, jawabannya menggunakan skala Likert, ya, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Lalu kita dalam melakukan penyebaran kuesioner atau penyebaran pertanyaannya kepada responden, kita harus menghindari bias. Bias sendiri ini maksudnya mengiring responden untuk memberikan jawaban yang tertentu gitu. Contoh pertanyaannya, seberapa setuju Anda bahwa harga yang rendah menandakan kualitas produk yang buruk? Karena pertanyaan ini menggiring responden untuk menjawab yang tidak netral. Karena kualitas produk yang buruk belum tentu dari harga yang rendah. Jadi itu tidak netral. Hal tersebut bisa membuat jawaban dari responden itu tidak valid. Maka dalam membuat kuesioner kita harus menghindari bias. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji statistik deskriptif menggunakan aplikasi SPSS ya. Yang pertama, kalian bisa rapikan dulu tabulasi datanya ya. Ini tabulasi data saya dari KP1. KP itu singkatan ya, keputusan pembelian. Ini ditotalin, totalin ya semuanya, terus ini yang PH persepsi harga juga kalian totalin nih. Kalian totalin, setelah totalin baru masukin ke aplikasi SPSS. Nah ini. Nah, lalu masukin labelnya sesuai dengan nama variabel. Nah, lalu klik analyze, pilih yang deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Nah, lalu lanjut, oke, lalu dan continue. Telah dilakukan uji deskriptif. Nah, ini hasilnya nih. Keluar hasil dari uji deskriptif menggunakan aplikasi SPSS. Bisa dilihat ya hasilnya. Pengukuran statistik deskriptif ini digunakan untuk melihat gambaran data secara umum, seperti nilai rata-rata atau mean, nilai tertinggi, max, nilai terendah, min, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Saya sendiri menggunakan persepsi harga buat X1, promosi buat X2, word of mouth, X3, dan keputusan pembelian untuk Y. Di sini bisa dilihat untuk keputusan pembelian nilai minimumnya adalah 10 atau min, maksimumnya 30, min-nya atau rata-ratanya ada nilainya 21 dan standar deviasi 5,028. Dan seterusnya sampai word of mouth ya. Ini bisa dilihat ya hasil deskriptif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penggunaan Smart PLS 3 untuk analisis data. Langkah-langkahnya juga ya. Yang pertama, ya kita sudah mempunyai data seperti ini. Kalian bisa save ya. Save-nya dalam bentuk CSV atau comma delimited CSV. Nah, lalu yang kedua, kalian bisa import datanya ke dalam Smart PLS. Kalian bisa import dengan double klik. Lalu yang ketiga, kalian harus membuat model dengan menggunakan icon di samping nih ya. Nah, icon latent variable ini untuk membuat bulat-bulat ini. Lalu klik connect untuk menghubungkan variabelnya, menghubungkannya. Nah, setelah itu kalian rename sesuai variabel yang kalian gunakan, seperti saya persepsi harga, promosi, sama word of mouth, lalu di sini keputusan pembelian. Nah, lalu yang kelima, kalian bisa pindahkan data atau dari sini yang indikator ini ditarik ke variabel ya, ditarik. Nah, setelah dipindahkan, kalian jalankan perintah calculate PLS algorithm. Lalu untuk pengujian menggunakan bootstrapping. Pengujian ini untuk menguji hipotesis atau variabelnya berpengaruh atau tidak. Nah, caranya gampang ya. Lanjutkan, lalu calculate lagi, pilih yang bootstrapping. Nah, lalu start calculation.
selanjutnya saya akan menginterpretasi data yang telah diolah tadi. Bisa dilihat di sini banyak yang warna merah. Warna merah. Kenapa warna merah? Smart PLS 3 ini memberikan warna merah dengan nilai loading factor yang di bawah 0,7. Di sini sendiri ada 7 item yang pengukuran loading faktornya kurang atau di bawah 0,7, maka harus dilakukan pengujian ulang. Nah, setelah melakukan pengujian ulang, ternyata masih ada item pengukuran dalam KP2 dengan nilai 0,609, maka harus dihapus satu item lagi. Lalu setelah itu di pengujian ketiga, kita bisa lihat ya tabel autoloadingnya udah hijau semua. Nah, karena Smart PLS ini menggunakan referensi Hare et al. Bahwa minimal adalah 0,7. Berdasarkan loading faktor ini, item ini semuanya udah di atas 0,7, maka dapat dinyatakan valid dalam mengukur variabel. Nah, lalu untuk mengukur reliable, kita bisa lihat dari tabel composite reliability dan AV. Yang dilihat ada Cronbach's alpha dan RHO-A. Jika nilainya di atas 0,7, maka data reliable. Item pengukuran tersebut konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur keputusan pembelian, persepsi harga, dan word of mouth. Lalu untuk berdasarkan nilai AV, keputusan pembelian, persepsi harga, promosi, dan word of mouth, semuanya di atas 0,5, maka item pengukuran tersebut konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur variabel di atas, berarti aman ya, datanya reliable, dapat diandalkan. Nah, next. Nah, lalu ini adalah hasil dari pengujian hipotesis atau bootstrapping tadi ya. Bisa dilihat tabelnya. Nah, bisa dilihat pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai original sampel 0,214 dan nilai tes statistik 3,134 atau di atas 1,96 dan p-value-nya di bawah 5%. Maka hipotesis diterima setiap perubahan variabel persepsi harga maka akan signifikan meningkatkan keputusan pembelian. Lalu yang kedua, promosi terhadap keputusan pembelian tidak signifikan dengan nilai sebesar 0,160 dan tes statistik di bawah 1,96 yaitu 1,668 atau p-value 0,095 di atas 5%. Jadi hipotesis ditolak, maka tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Lalu yang terakhir ada pengaruh word of mouth terhadap keputusan pembelian. Di sini bisa dilihat hasilnya signifikan dengan nilai sebesar 0,587 dan dengan tes statistik 9,713 di atas 1,96 atau p-value 0 di bawah 5%, maka hipotesis diterima setiap perubahan variabel word of mouth maka akan signifikan meningkatkan keputusan pembelian. Nah, yang terakhir ada tabel pengujian hipotesis juga. Di sini bisa dilihat besar pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian dalam selang kepercayaan 95% adalah 0,94 sampai 0,39. Artinya bila terdapat perlakuan atau usaha kita meningkatkan persepsi harga, maka pengaruhnya terhadap peningkatan keputusan pembelian dapat meningkat hingga 0,359. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata mengenai jawaban UAS riset pemasaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.